Masih ingat Nabi Muhammad ketika masih dalam perut ibunya, beliau didatangi Sayyidina Jibril, jadi ibunya didatangi oleh Sayyidina Adam, didatangi oleh Sayyidina Nuh, Ibrahim, terus sampai nabi-nabi yang lain. Apa kata mereka? Di dalam janin, dalam perutmu itu ada janin, dia adalah penghulu alam semesta. Jika lahir fasammihi Muhammada, maka namakanlah ia Muhammad. Nama yang belum pernah ada untuk nama orang sebelumnya, kecuali dalam beberapa riwayat disebutkan itu nama gajah daripada Abraha yang tidak dikenakan biji sijil karena berkah Muhammad. Nama doang dikasih ke gajah, itu gajah nggak kena. Jadi antum kalau dalam diri ada nur Muhammad, itu tidak akan ada bala yang mengenai. Insya, kalaupun kena, dia nggak menyebutnya bala, dia menyebutnya teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berprasangka di dalam kolbunya tidak ada nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur itu cahaya. Cahaya itu yang membuat dia bisa memandang apa hakikat yang ada. Ya, kalau kita memandang ke pandemi ini musibah besar yang bisa menyengsarakan umat, betul. Tapi di situ ada sesuatu rahasia yang lain. Berkah pandemi, saya nggak ngaji-ngaji kemana-mana. Dulu ngoceh aja kemana-mana. Berkah pandemi, saya kemudian belajar kepada seorang wali. Ketemu wali-wali aneh-aneh yang memberanguskan sifat nafsiyah yang di dalam diri saya. Maka walaupun pandemi menyedihkan banyak orang yang mati, tapi Allah juga matikan beberapa nafsiyah di dalam diri kita. Alhamdulillah. Mumpung corona berikut belum datang, udah buat maulid, gak usah khawatir. Ntar kalau udah datang kita kan di rumah lagi. Ya, mumpung belum dilarang, kita buat sebanyak-banyaknya, sesering mungkin. Kan udah vaksin kan? Ya, kita disuruh vaksin, kita vaksin kan, kita umat yang taat. Ya, bukan pajak doang. Bener. Kecuali antum yang ngeles, aneh tahu ngelesnya antum itu ya. Rahasia ya. Baik. Saya lagi cerita tentang nama. Nama bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya ism. Tadi kita menyebutkan bahwa para nabi berwasiat kepada Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha. Kenapa saya pakai radhiyallahu taala anha? Bahkan boleh kita sebut alaihas salam. Karena apa? Karena cicitnya Hasan Hussein pun kita katakan alaihis salam. Dan itu dibolehkan dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayyidatuna Aminah ketika dipesankan, jika anakmu lahir namakan Muhammad. Setelah Nabi Muhammad lahir sallallahu alaihi wasallam, beliau besar, kita pendekkan ceritanya. Beliau mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi, Sunan Nasai, semuanya punya riwayat yang hampir sama. Nabi bercerita tentang namanya. Apa kata beliau? Ana Ahmad, Ana Muhammad. Di beberapa riwayat Bukhari dibalik, Ana Muhammad, Ana Ahmad, Ana al-Mahi, Ana Aqib. Itu kata Nabi. Nabi menyebutkan 4 namanya. Berarti beliau sedang ingin kasih pesan kepada umat. Li asma kathirah. Saya punya nama yang banyak. Semakin kita kenal namanya, semakin kenal dengan sosoknya. Saya kalau sama Ustadz Deden misalnya, benar Ustadz Deden nama tadi ya. Kalau cuma tahu namanya Ustadz Deden, itu baru kenal satu nama. Kalau saya tahu pekerjaannya apa, gelarnya apa, tinggal di mana, kesukaan makanannya apa tipe-tipe orang yang dia senangi, yang tidak dia senangi,
maka berarti saya kenal dengan yang punya nama. Itu rahasia nama. Ketika Nabi mengatakan ana Muhammad, aku jasadku bernama Muhammad. Ana Ahmad, aku bernama Ahmad. Ahmad itu masih ingat gak surat apa yang menyebutkan kata Ahmad di Quran? Surat Shaf ayat berapa? Ayat 6. Siapa yang berkalam? Allah menghikayatkan Sayyidina Isa yang bergelar Ruhullah. Apa gelar beliau? Ruh. Maka bahasa beliau bahasa ruh. Nama yang disebut itu nama ruh. Nama yang disebut nama ruh. Karena yang berbicara Ruhullah wa kalimatuh. Apa kata beliau? Inni mubasyirum birrasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku Ruhullah. Kata siapa? Sayyidina Isa. Mengabarkan mubasyir. Mubasyir ini kalau terjemahan bahasa Arabnya tabsyir, misi. Maka orang-orang yang menyebarkan ajaran Nabi Isa menyebut pergerakannya misionaris. Misi, tabsyir bahasa Arabnya. Aku punya misi mengabarkan akan ada seorang nabi, nama ruhnya Ahmad, gitu maksudnya. Karena beliau seorang Ruhullah. Tapi kalau ketika lahir, kenapa namanya Muhammad? Itulah yang disebut Ismur Ruh, nama daripada ruh. Itu nama ruh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah tahu nama Nabi Muhammad, nama ruhnya? Muhammad nama apanya? Ya. Lalu beliau mengatakan anal mahi, akulah penghapus. Apa yang dihapus beliau? Syara'i' man qablahu, syariat-syariat sebelum beliau. Anal aqib, akulah aqib. Apa arti aqib? Kalau di Palembang itu banyak sekali orang namanya aqib. Karena dulu ada seorang ulama, orang Palembang tinggal di Madinah, lama juga di Mekah, namanya Muhammad Aqib Al-Falimbani Al-Madani. Dulu raja-raja Palembang kirim dana untuk buat pusat atau semacam istana kecil atau base camp kecil untuk orang-orang Palembang. Namanya Muhammad Aqib. Udah Muhammad Aqib. Aqib itu nama Nabi Muhammad. Apa arti Aqib? Aqib itu sama dengan khatam. La nabiyya ba'dah. Nah, ini untuk meluruskan kawan-kawan kita Ahmadiyah. Katanya ada Ahmadiyah yang tidak meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, cuma wali. Nih kita sampaikan risalah kita kepada mereka. Jika ente benar cinta kepada Nabi Muhammad, betul meyakini Nabi Muhammad, katanya Lahore tidak meyakini kenabian Mirza. Dia cuma mengatakan dia wali. Yang mengatakan Mirza ini menyempurnakan kenabian Nabi Muhammad, itu namanya Ahmadiyah Qadianiyah. Apa nama kelompoknya? Ya, mereka memakai kalam Imam Ibn Arabi untuk menjelaskan kata khatam. Bahwa khatam itu artinya cincin, bukan penutup. Oke, jangan pakai hadis itu. Pakai hadis yang lain di Sahih Bukhari. Nabi mengatakan anal aqib, akulah sang aqib, penutup para nabi, la nabiyya ba'di. Tiada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Isa jika turun nanti, statusnya bukan sebagai Rasul. Bahkan derajat kenabiannya dileburkan dalam kewalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu? Beliau enggak bawa syariat baru, enggak juga bawa asrar-asrar baru. Sudah cukup pada sang pewaris Khatmul Aulia di akhir zaman yang namanya sama dengan nama Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Dalam hadis Abu Daud, beliau mengatakan, jika bumi ini sudah dipenuhi oleh ketidakadilan. Ini ketidakadilan bukan versi politik ya. Ini versi hak azazi fitrah semua manusia. Kalau antum sudah ikut satu kelompok, subjektif. Bukan itu. Ini kezaliman global, bukan kezaliman parsial, satu kelompok, bukan. Ini global. Dan satu yang saya pahami selama pandemi ini, tidak ada kezaliman melebihi kezaliman pandemi. Coba naikin kecerdasan kita. Jangan cuma ngomong bab politik dalam negeri. Ini sudah mulai seluruh dunia. Seluruh dunia panik Pak sekarang. Yang paling santuy orang Karawang. Alhamdulillah.